Oke, haleluya, puji Tuhan. Oke, kita ingin mendengarkan tentang kisah tentang Yusuf. Ya, tentang Yusuf kita buka di dalam Kejadian 49. Kalau yang nggak bawa Alkitab boleh lihat ke depan. Kejadian pasal 49. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sudah dapat semua? Kejadian 49 ayat yang ke-22, 23 sampai 24. Sudah dapat semua? Amin. Oke. Saya akan bacakan. Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita bacakan bersama. Ya. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah telah mengusiknya, memamananya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu agar apapun yang hamba-Mu sampaikan bisa jadi berkat bagi banyak orang di sini. Tuhan, berikan kami kefokusan dalam nama Yesus. Berikan kami kefokusan dalam nama Yesus, agar setiap apapun perkataan yang hamba-Mu perkatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ini tentang bagaimana saya ingin coba gali tentang Yusuf. Yusuf itu pada saat umur 17 tahun dia menggembalakan kambing. Pada saat umur 17 tahun pun papanya Yakub sangat mencintai Yusuf. Ada sedikit perbedaan dengan anak-anak yang lain. Dan Yusuf ini kenapa bisa sampai dia lebih dicintai oleh orang tuanya? Karena dia lahir pada saat Rahel sudah tua. Mungkin umurnya sekitar 90-an tahun. Jadi sudah cukup tua. Yang tadinya bongkok, sudah maaf kata sudah nenek-nenek, tiba-tiba dia mulai naik, dia naik, sampai begini, sampai akhirnya melahirkan anaknya Yusuf. Makanya Yusuf paling disayang sama Yakub dan Rahel. Pada saat perjalanan hidup Yusuf, ada satu hal yang menjadi keinginan dari Yakub, yaitu Yusuf bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya pada saat umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, Yusuf bisa menafsirkan mimpinya sendiri. Dia menafsirkan mimpinya sendiri. Dia bilang bahwa saya akan berkuasa atas negeri ini dan saya akan berkuasa atas keluarga ini. Disitulah kakak-kakaknya, abang-abangnya Yusuf mulai iri hati. Akhirnya abang-abangnya Yusuf mulai mempunyai rencana untuk
membunuh Yusuf. Tapi akhirnya salah satu abangnya namanya Ruben itu menghentikan perencanaan pembunuhan itu. Tapi tetap Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Pada saat di dalam sumur, sumurnya kering dan Yusuf tetap menikmati proses Tuhan. Setelah itu rencananya adalah Yusuf mau dibeli. Jadi zaman dulu itu ada namanya jual beli budak, seperti itu. Pada saat ada lewat salah satu saudagar pejabat tinggi di Mesir, akhirnya kakak-kakaknya menawarkan Yusuf untuk dijual. Jubahnya Yusuf itu diambil, dicelupkan ke tempat ember darah kambing. Agar apa? Pada saat dia memberitahukan kepada ayahnya, dia memberitahukan untuk Yusuf diterkam hewan. Jadi dia membuat rencana Yusuf matinya apa? Diterkam hewan. Akhirnya dia dijual dan sampai di Mesir. Dia tinggal di pejabat tinggi yang bernama Potifar. Di rumah Potifar dia menjadi pelayan. Dan Potifar sungguh sangat kaget karena apa yang dilakukan Yusuf, apa yang dikelola Yusuf, apa yang dikembangkan oleh Yusuf, semua berhasil, dikembangkan dengan baik, stewardship. Akhirnya apa yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Akhirnya dia menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Setelah itu di rumah Potifar, Yusuf diganggu oleh istri Potifar. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Sampai akhirnya Yusuf lari karena sudah mau diperkosa sama istri Potifar. Siapakah istri Potifar namanya? Namanya adalah Tante Potifar. Puji Tuhan. Oke. Akhirnya dia lari. Setelah dia lari, istri Potifar namanya si Tante Pot ini, dia langsung membuat cerita sendiri, memfitnah Yusuf. Dia bilang Yusuf yang perkosa Potifar. Akhirnya Yusuf dipenjara. Setelah dipenjara, di dalam penjara pun Yusuf bisa menafsirkan mimpi dua tahanan penjara. Akhirnya setelah dia menafsirkan dua mimpi tahanan penjara yang satu dikeluarkan karena sisa tahun tahanannya sudah selesai. Akhirnya dia keluar dari penjara, dia bertemu sama Raja Firaun. Akhirnya Firaun tanya siapa yang bisa menafsirkan mimpi. Dia teringat dengan Yusuf. Setelah itu Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi. Dia menafsirkan mimpi bahwa kondisi keadaan di masa depan akan seperti ini adanya. Akhirnya rajanya terkagum-kagum dengan Yusuf, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan kisah ini, kita melihat bagaimana perjuangan Yusuf yang tidak gampang. Setuju ya Bapak Ibu? Sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Saya melihat ada
di ayat yang 23. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memananya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Semua katakan kokoh. Pada belum makan jadi lemes. Yakub sebelum meninggal, dia punya karunia. Dia bilang bahwa Yusuf akan banyak yang menyerang dengan panah-panah, dengan pemanah. Yang saya ingin jelaskan sore ini adalah bagaimana kita bisa menang dari panah-panah di tahun 2024. Amin. Bagaimana kita bisa menang? Kita akan coba untuk melihat apa sih panah-panah yang dirasakan oleh Yusuf. Panah apa saja yang dirasakan oleh Yusuf selama perjalanan yang tadi saya ceritakan secara singkat. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kok lemes ya? Kalau kalian lagi ke mall semangat sekali. Kalau kalian lagi disuruh makan semangat. Saya ingin kalian pada saat mendengarkan firman Tuhan, kalian antusias. Amin. Karena kalian mendengarkan firman Tuhan bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Ambil berkat yang bisa kalian ambil sore ini. Saya rasa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di hidup kalian di tahun 2024. Asalkan kalian tetap fokus, asal kalian tetap fokus bersama Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2024, tapi saya percaya dan yakin kalau kita bergandengan tangan, kalau kita bersama-sama, kita tetap fokus, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mengutamakan Tuhan, kami akan bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Semua katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Saya minta waktu sekitar 20 detik untuk kita menyembah sama Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Selamanya Engkau baik. Engkau sungguh baik. Selamanya Engkau sungguh baik. Amin. Kita lihat di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 11. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke. Saya akan bacakan Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Panah pertama adalah panah kebencian, sebab mereka iri hati. Pada saat Yusuf bisa menafsirkan, coba kita lihat ayat 7. Pasal 37 ayat 7. Bisa ditampilkan ayat 7. Susah ya? Oke, saya akan bacakan ayat 7. Tampak kita sedang di ladang. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Ini mimpinya Yusuf. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Itu mimpi pertama. Mimpi yang kedua adalah ayat 9.
Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudara. Katanya apa? Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dua mimpi. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Saudaranya iri kepada Yusuf. Panah pertama adalah panah kebencian. Panah apa? Panah kebencian. Sebab mereka iri hati. Seberapa sering kita benci sama orang? Seberapa sering kita benci sama orang? Seberapa sering kita sampai benci, akhirnya kita iri hati. Panah pertama adalah biarlah kita tetap berpikir positif. Amin. Jangan kita benci sama orang. Jangan kita iri sama orang. Ini tahun 2024, hati iri itu sangat kuat di hari-hari ini. Kita sering sekali iri, kita sering sekali benci sama orang karena orang lain lebih baik daripada kita. Itu hanya sudut pandang kalian. Mereka itu tidak sebenarnya seperti yang kalian lihat di media sosial. Pada saat kalian lihat orang di media sosial dapat ranking 1, dapat beasiswa, pergi ke luar negeri, punya keluarga yang harmonis, itu semua hanya di media sosial. Belum tentu faktanya seperti itu. Panah pertama adalah pada saat perjalanan Yusuf, pada saat dia bisa menafsirkan mimpi, pada saat dia lebih menonjol daripada yang lain. Biarlah bapak dan ibu mengerti untuk tidak iri hati. Kalau ada orang yang lebih baik dari kita, biarlah kita support, kita dukung. Jangan kita iri hati. Jangan kita iri hati dalam nama Yesus. Kita support. Biarlah hati kita bersih. Kalau ada orang yang lebih jago main musik dibandingkan kita, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang lebih pintar dalam hal sound system, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang pintar dan lebih bagus nyanyinya, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang gajinya lebih besar dari kita, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang lebih ganteng, lebih cantik dari kita, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang hari-hari ini lebih dipakai Tuhan di pelayanan, biarlah kita dukung. Kalau ada orang yang lebih dekat sama gembalanya, kita tidak, biarlah kita dukung. Karena apa? Karena Yusuf melihat segala sesuatunya adalah rencana Tuhan Yesus. Pada saat semuanya lebih baik daripada kita, biarlah hati kita tetap bersih. Jangan kita iri hati, jangan kita benci, jangan kita iri hati. Biarlah hati kita tetap bersih dalam nama Yesus. Pada saat dia ranking 1, saya cuma ranking 6, biarlah kita tetap bersih hati kita. Pada saat dia lebih kaya dari kita, pada saat mobil dia lebih baik daripada kita, pada saat kita masih naik angkot dia naik motor, biarlah kita tetap bersih hati kita. Kita tidak pernah iri hati. Biarlah dalam nama Yesus, tahun 2024 ini kita semua mempunyai hati yang bersih.
dalam nama Yesus. Biarlah kita punya hati yang bersih. Contoh Yusuf. Jangan contoh kakak-kakaknya, jangan contoh abangnya. Kita harus punya hati yang bersih. Jangan kita iri. Jangan. Kalian pegang pundak samping kalian, bilang, jangan iri hati. Jangan iri hati. Tidak semuanya yang kalian lihat itu betul-betul kenyataannya. Amin. Kita lanjut ke panah yang kedua. Panah yang pertama apa? Oke. Panah yang kedua adalah panah pembunuhan. Panah pembunuhan yang direncanakan. Kita baca dalam ayat 19. Kejadian 37 ayat yang ke-19. Sudah dapat semuanya? Lemes. Sudah dapat semuanya? Ya, seperti itu saya suka. Ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk Wow. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Panah kedua adalah pembunuhan berencana. Kalau di dunia hukum itu pasal 340, pembunuhan berencana, dihukum 20 tahun penjara dan biaya denda 1 miliar. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini berbicara tentang bagaimana kalian mempunyai pikiran-pikiran yang picik. Kalian merencanakan sesuatu yang jahat. Yang jahat itu tidak ngomong membunuh secara fisik, no. Kalian memikirkan, kalau gua nanti lakukan ini, nanti lo lihat ya, nanti akhirnya gua akan melakukan kedepannya seperti ini. Gua akan bilang ke orang-orang, kalian akan dilakukan pembunuhan yang tidak layak, pembunuhan berencana. Yusuf mau dibunuh. Panah kedua adalah panah pembunuhan. Ada rencana dari abang-abangnya buat membunuh dia. Sering hancur kita dibunuh, perasaan kita hancur, kita dibunuh pikiran kita. Pembunuhan bukan bicara tentang bagaimana secara fisik, tapi pembunuhan bagaimana mental kita hancur. Bapak Ibu, mental kita apa? Hancur. Saya tidak lama-lama terkait panah pembunuhan. Kita akan lanjut. Yang ketiga adalah panah direndahkan. Kita baca ayat 27. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Ya. Saya bacakan. Yang ketiga panah apa? Panah direndahkan. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia,
karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Ya kan? Dia di dalam sumur kan? Di dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka direndahkan. Pada saat Yusuf dia menafsirkan mimpi, dia dibenci, ada iri hati. Pada saat Yusuf menafsirkan mimpi, dia dibenci oleh saudara-saudara kandungnya, dan lebih sadisnya lagi, saudara kandungnya ingin membunuh dia. Setelah membunuh dia tidak berhasil, dia ditaruh di sumur dan dia dijual, dia direndahkan. Yusuf direndahkan serendah-rendahnya, jubahnya diambil, dia dijual ke Mesir, dia direndahkan serendah-rendahnya. Siapa yang bisa lebih rendah daripada Yusuf? Bapak Ibu, Yusuf direndahkan. 2024 kita akan direndahkan karena kita mengikut Tuhan Yesus. Kita akan direndahkan, kita akan diinjak, kita akan dijual, kita akan dipermalukan. Tapi percaya saja, kita harus tetap pegang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita tetap harus pegang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pada saat kita direndahkan, pada saat kita dipermalukan, pada saat kita dikatakan engkau orang susah, pada saat kita dikatakan engkau bodoh, pada saat engkau dikatakan engkau tidak bisa melakukan apa-apa, pada saat engkau direndahkan, percaya saja engkau harus tetap pegang teguh firman Tuhan. Engkau harus pegang teguh firman Tuhan. Yusuf salah satu cerita bagaimana dia dibawa ke dalam sumur, dia diambil dari sumur, dia dijual, dia direndahkan. Dia direndahkan, Bapak Ibu. Dia direndahkan. Pada ketiga kita akan mengalami itu. Kita akan mengalami, kita direndahkan, kita akan dibenci. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita akan dibenci oleh banyak orang. Yang kedua, kita akan banyak orang yang ingin bunuh kita. Bunuh itu bicara bagaimana kita akan direndahkan, kita akan dihancurkan karakternya. Yang ketiga, kita akan dijual. Seperti Yusuf direndahkan. Haleluya. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus di sini? Roh Kudus hadir di sini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita lanjut ke panah yang keempat. Panah yang keempat adalah Yusuf mengalami godaan seks. Saya akan bacakan Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, sudah dapat? Kejadian 39 ayat 7. Ayat 7 tidak ada. Oke. Saya bacakan saja. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini.
dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada berarti rumahnya kosong. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu, pada saat kita tahu kekurangan kita, pada saat kita tahu kekurangan kita, pada saat kita tahu kekurangan kita, dengar baik, kita harus lari. Kita harus lari. Jangan kita mulai mencobai diri kita sendiri. Jangan buka celah. Jangan buka celah. Kalau kita nggak kuat dalam hal dalam hal seks, tolong Bapak Ibu lari. Yusuf lari. Dia nggak bilang begini. Pada saat istri Potifar, kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan apa? Tante Pot, ya. Kita sebut dengan Tante Pot. Pada saat dia menggodai Yusuf, cup, 1 2 kecup, dia nggak dalam nama Yesus engkau keluar. No. Dia tidak bilang, hai kamu istri Potifar, jangan mendekat. Cup, 1 2 kecup dong. Dia nggak bertahan di sini. Istrinya makin maju, jangan maju. Makin maju, no, dalam nama Yesus. Maju lagi, no. Keluar kau kuasa jahat. Makin maju, keluarin kau kuasa jahat. No. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia lari. Kita harus lari. Dosa banyak. Pada saat ada cobaan uang segepok untuk kita ambil tapi korupsi, kita lari. Jangan kita coba diri kita. Pada saat kita terikat dengan hal-hal apapun, kita jangan coba-coba untuk bertahan. Kita apa? Lari. Luar biasa loh Yusuf. Sadis. Dari dibenci keluarganya, dari dibenci abang-abangnya, dari dia mau dibunuh, dia ditaruh di dalam sumur, dia dijual. Setelah dia dijual, dia ke Mesir, di tempat rumah pejabat Mesir namanya Potifar. Sampai di rumah Potifar, Tuhan tidak berhenti memproses Yusuf. Tuhan tidak berhenti memproses Yusuf. Dia mencobai lagi. Dia coba, apakah engkau tetap kuat? Apakah engkau tetap kuat bersamaku? Dia lari. Dia lari dari godaan istri Potifar. Bapak Ibu perhatiin baik-baik. Kalau udah istri pejabat nggak mungkin jelek, bener ya? Setuju nggak? Pasti pakai skincare dong, ya kan? Pasti dong, iya dong, cantik dong. Pasti suntik putih, mungkin skincare, mungkin pakai suntik berlian, suntik kelelawar, suntik apalah, codot atau suntik kanan kiri, mungkin giginya diputihin segala macam. Pasti cantik, bener gak?
dia tetap kuat bersama Tuhan Yesus. Dia lari. Bagaimana kondisi Bapak dan saya? Apakah kita menikmati dosanya, atau kita lari karena kita percaya apa yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Amin. Yang keberapa sekarang? Kelima, benar. Panah difitnah. Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk apa? Untuk apa? Mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari ke luar. Panah yang kelima, panah difitnah. Difitnah. 2024 kita akan sering difitnah. Kita akan sering difitnah. Pada saat kita difitnah, dengar baik Bapak Ibu, biarlah kita tetap percaya Tuhan akan bela. Tuhan akan bela orang-orangnya. Pada saat Yusuf difitnah, dia sudah berjuang, dia sudah menanggalkan bajunya, dia dipermalukan, dia tetap lari dengan baju tidak ada. Kenapa? Dia tahu Tuhan pasti akan bela. Pada saat dia menanggalkan bajunya, dia lari, Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Istri Potifar bilang bahwa Yusuf masuk ke dalam kamarnya dan dia menanggalkan bajunya, dan istri Potifar teriak. Kisah sebenarnya adalah istri Potifar yang merayu Yusuf, istri Potifar yang menanggalkan baju Yusuf. Maka itu Yusuf lari. Tapi pada saat istri Potifar itu berbicara kepada suaminya Potifar, dia tidak membalas apapun. Dia tidak membalas apapun. Pada saat kita difitnah, biarlah Tuhan yang bela. Kita jangan balas apapun. Biarlah Tuhan yang bela. Biar Tuhan yang bela. Dia tanpa baju, dia lari tanpa baju, dia dipermalukan, dia difitnah, tapi dia tidak membalas. Dalam nama Yesus, dia tidak membalas. Bapak Ibu, pada saat kalian difitnah, biarlah Tuhan yang membela. Jangan engkau membalas. Berat loh. Jadi Yusuf berat gak Bapak Ibu? Berat gak jadi Yusuf? Ya. Wow, pas saya baca ini gila. Kok bisa ya? Kasihan tau gak? Kasihan. Panah
Yang keberapa sekarang? Keenam. Panah penjara. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf apa? Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di penjara. Panah yang terakhir adalah Yusuf di penjara. Apakah penjara kalian sekarang? Apakah penjara kalian sekarang? Apa yang sekarang sedang terikat sama kalian? Apakah penjara kalian itu mungkin game? Apakah penjara kalian itu mungkin suka bohong? Apa penjara kalian itu terikat dengan hal apapun? Apa yang sekarang menjadi penjara kalian? Bapak Ibu, jangan santai. 2024 jangan santai. Nggak boleh santai. 2024 tidak boleh apa? Halo, 2024 tidak boleh? Tidak boleh santai. Harus fokus. Harus fokus. Saya benar-benar merasakan kalau saya jadi Yusuf, saya tidak mampu. Bapak Ibu mampu nggak jadi Yusuf? Saya akan jelasin kenapa dari 6 panah itu Yusuf tetap bertahan. Ada 2 perisai, saya sebut perisai. Kenapa perisai? Karena kalau panah berarti ditahannya pakai Kapten Amerika, tahu? Ada tamengnya, yaitu, ya setuju ya. Nah, ada 2 perisai yang membuat Yusuf tetap bertahan. Kita akan coba belajar pelan-pelan. Yang pertama adalah, perisai pertama adalah ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dia kerjakannya dibuat Tuhan. Yusuf terus menyenangkan hati Tuhan. Yusuf selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yusuf memakai perisai, dia selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Yusuf pakai perisai yang pertama adalah Yusuf menyenangkan hati Tuhan Yesus. Pada saat dia disuruh menafsirkan mimpi, dia tafsirkan mimpi. Pada saat banyak kakak-kakak, abang-abangnya tidak menyukai Yusuf, abang-abangnya pada iri hati sama Yusuf, dia tetap menyenangkan hati Yesus. Dia tidak membalas. Pada saat Yusuf mau dibunuh, dia tidak membalas. Pada saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, Yusuf tidak membalas. Pada saat Yusuf mau dijual, pada saat Yusuf diangkat dari sumur dan dia dijual ke pejabat tinggi di Mesir, Yusuf
Yusuf tidak membalas, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Pada saat dia sampai di Mesir, dia jadi pelayan. Yusuf tidak membalas, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan Yesus. Pada saat dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau membuat Tuhan Yesus menangis. Dia lari. Pada saat dia lari, Bapak Ibu, dia tidak berbusana, sakit. Dan akhirnya dia difitnah sama istri Potifar. Dia bilang bahwa kamu masuk ke kamar saya dan kamu mau memperkosa saya. Dia nggak ada masalah. Dan akhirnya dia dipenjara. Sampai di penjara pun dia tetap tidak membalas. Dia nggak membalas. Dia tidak pernah membalas. Dia terus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua Mesir. Dan titiknya, Bapak Ibu dengar baik, pada saat abang-abangnya, kakak-kakaknya tahu dia jadi orang kedua Mesir, mereka datang kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak pernah membalas. Dia selalu merangkul. Dia tidak bilang, kamu yang taruh saya di sumur, kamu yang jual saya, kamu yang mau bunuh saya. Dia tidak membalas itu. Dia rangkul. Biarpun dia sudah menjadi orang kedua di Mesir, dia tetap rangkul karena dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yusuf hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perisai yang kedua adalah Yusuf mempunyai integritas. Yusuf mempunyai apa? Yusuf mempunyai integritas. Integritas pertama adalah selalu berpikir positif. Bapak Ibu harus berpikir positif di tahun 2024 ini. Pada saat banyak orang mau fitnah kita, kita tetap harus berpikir positif. Amin. Kita harus terus berpikir positif. Pada saat banyak orang yang mau omongin kita, sis, tahu nggak sis? Tadi lo diomongin, katanya lo sekarang kurusan karena lo lagi susah ya sekarang. Hah? Kurang ajar? Kata siapa? Kan gue cuma diet. No, berpikir positif. Ih, bagus dong, sekarang gua kurusan, berarti diet gua berhasil. Berpikir positif. Sis, kalah lu, dia ranking 1, lu cuma ranking 6. Iya, gak apa-apa, dia memang pinter. Dia berhak dapat ranking 1 karena dia lebih kerja keras. Aku cuman kerjanya semalam doang. Dia sebulan dia bekerja, dia hafalin semua bahan-bahannya. Berpikir positif. Ih, itu suara kakak yang tadi WL bagus banget ya. Suara lo mah kalah. Suara lo mah kalah. Iya, nggak apa-apa, emang bagus suaranya. Gitu. Berpikir positif. Lu umur 17 tahun, gue umur 15 tahun, kenapa ya gue lebih tinggi dari lu? Berpikir positif. Gak apa-apa lah kamu lebih tinggi, aku mah kecil-kecil tapi imut. Berpikir positif. Nih pikiran ya Bapak Ibu ya, percaya sama saya.
Ini semua dikendalikan sama diri kita sendiri. Kamu mau kaya di sini di pikiran, kamu mau susah di pikiran, kamu mau marah di pikiran, semua dikontrol di pikiran kita ini. Lu memutuskan segala sesuatu itu di pikiran sini. Iblis selalu masuk di pikiran. Iblis selalu masuk di pikiran. Iblis gak masuk di mana-mana, di pikiran. Dikasih rasa takut, dikasih rasa fear, ketakutan. Yang kedua adalah boleh saya minta tisu? Saya flu. Perbuatan dan omongannya berjalan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu perhatiin baik-baik. Perbuatan, terima kasih hambanya. Terkadang kita omongan sama perbuatan berbeda. Stop. Kalau kamu bilang saya bisa hadir di dalam ibadah hari Selasa, lakukan. Kalau kamu bilang saya mau komit latihan setiap hari Selasa main drum, lakukan. Omongan sama perbuatan harus sejalan. Kalau kamu punya integritas, masa depanmu dalam nama Yesus cerah. Kalau kamu di sini banyak yang masih muda, kalau kamu sudah komitmen sama pacarmu, saya akan setia sama kamu, lakukan. Itu namanya ada integritas. Kita naik motor, lampu warna kuning, kita bukannya malah rem, tapi kita malah kebut gitu. Kalau masalah itu ya udahlah, saya juga pernah, jadi minta maaf. Jadi sama-sama kita coba proses untuk berintegritas. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Jadi apa yang kamu ucapkan itu kamu harus lakukan. Yang ketiga adalah, kita lihat dari Yusuf, adalah kejujuran. Ya, hari-hari ini banyak orang sudah tidak jujur lagi. Bapak Ibu, mungkin gak ada yang melihat pekerjaanmu, mungkin gak ada yang melihat apa yang kamu lakukan, tapi kamu harus terus untuk jujur. Kejujuran di saat-saat ini sudah jarang terjadi. Mau orang gak melihat, biarlah engkau terus jujur. Mau orang gak melihat, engkau tetap jujur. Mau orang mau bilang kamu fitnah sana sini, kamu tetap jujur. Kejujuran saat-saat ini sudah jarang terjadi. Biarlah kita seperti Yusuf tetap